Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pintar, belakangan ini sedang ramai di media sosial konflik Habib Bahar dengan seorang yang bersih tegang ketika Habib Bahar sedang live di TikTok, dan bersih tegang juga dengan Rhoma Irama karena memperkarakan nasab Habib di Indonesia yang diragukan. Penting untuk diingat bahwa Habib adalah manusia biasa dan bisa salah. Mereka tidak sempurna dan dapat membuat kesalahan seperti manusia lainnya. Para Habib memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya Indonesia. Mereka telah berkontribusi banyak dalam menyebarkan agama Islam, mendirikan pesantren, dan mempersatukan bangsa. Namun penting untuk diingat bahwa Habib adalah manusia biasa yang bisa salah. Kita harus menghormati mereka, tetapi tidak boleh juga memuja mereka berlebihan. Mari kita bahas lebih dalam. Untuk mereka yang masih meragukan nasab para Habib di Indonesia, di negara kita ini ada yang namanya Robitoh Alawiyah. Anda bisa melakukan cross-check di sana. Robitoh Alawiyah merupakan organisasi Islam di Indonesia yang didirikan pada tahun 1928. Organisasi ini bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan dakwah, dengan fokus utama pada pencatatan silah-silah keturunan Nabi Muhammad SAW. Robitoh Alawiyah memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan silah-silah keturunan Nabi Muhammad di Indonesia. Organisasi ini menerbitkan buku silah-silah yang membuat data keturunan Nabi Muhammad yang tinggal di Indonesia. Robitoh Alawiyah memiliki struktur organisasi yang rapi dengan pengurusan pusat, pengurusan daerah, dan pengurus cabang. Organisasi ini dipimpin oleh seorang ketua umum yang saat ini dijabat oleh Al-Said Al-Habib Mahdi bin Yahya. Habib keturunan Nabi Muhammad memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, tidak hanya dalam menyebarkan agama Islam, tetapi juga dalam memperjuangkan ketidakadilan sosial. Sepanjang sejarah, banyak Habib yang berani bersuara dan bertindak melawan berbagai bentuk ketidakadilan. Berikut ini contoh peran para Habib di negara kita ketika masa penjajahan. Yang pertama, Habib Salim bin Jindan memimpin perlawanan rakyat Banten melawan penjajah Belanda pada abad ke-19. Yang kedua, Habib Ali bin Abu Bakar Al-Idrus mendirikan Kesultanan Tarim di Hadramaut, Yaman, dan menjadi tempat perlindungan bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Lalu ketika masa perjuangan kemerdekaan, yang pertama Habib Ali Kuitang, salah satu pendiri Sarekat Islam, organisasi Islam pertama di Indonesia, dan berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus menyebarkan semangat nasionalisme melalui ceramah-ceramahnya dan turut dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Lalu ketika masa Orde Baru, yang pertama Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus dikenal sebagai singa podium karena ceramahnya yang menentang ketidakadilan di masa Orde Baru. Yang kedua, Habib Rizik Syihab aktif dalam berbagai gerakan Islam dan menjadi salah satu tokoh yang vokal dalam mengkritik rezim Orde Baru. Lalu terakhir, masa reformasi. Yang pertama, Habib Rizik Syihab, pemimpin Front Pembela Islam atau FPI yang terlibat dalam berbagai aksi demonstrasi menentang ketidakadilan dan korupsi yang ada di negeri ini. Yang kedua, Habib Bahar bin Smith aktif dalam berbagai gerakan sosial dan menjadi salah satu tokoh yang vokal dalam menyuarakan
aspirasi rakyat terhadap ketidakadilan dan keputusan pemerintah yang memberatkan masyarakat. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Berikutnya adalah peran para habib selama ini kita lihat dan kita rasakan. Yang pertama, suara kritis. Habib berani menyuarakan kritik terhadap penguasa yang tidak adil dan menindas rakyat. Yang kedua, mobilisator massa. Habib mampu menghimpun massa untuk melakukan aksi protes dan demonstrasi. Yang ketiga, pemimpin spiritual. Habib memberikan bimbingan dan dorongan spiritual kepada rakyat yang sedang berjuang melawan ketidakadilan. Namun dari semua peran para habib yang sudah sangat berjasa untuk negeri ini, mereka tak luput dari asumsi negatif dari para pembencinya, yaitu yang pertama, stigmatisasi. Habib sering diidentikan dengan radikalisme dan kekerasan, meskipun tidak semua habib seperti itu. Yang kedua, politisasi. Peran habib dalam politik terkadang dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, penyerangan. Habib dan pengikutnya sering jadi target penyerangan dan intimidasi oleh kelompok-kelompok yang intoleran. Para habib seperti manusia biasa lainnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka patut dihormati dan diteladani karena keturunan Nabi Muhammad dan perannya dalam menyebarkan agama Islam. Namun perlu diingat bahwa mereka juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Setiap manusia termasuk habib tidak luput dari kesalahan. Kita semua pernah melakukan kesalahan baik dalam perkataan, perbuatan maupun pemikiran. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan menjadi manusia yang lebih baik. Sebagai umat Islam, kita wajib untuk meniru akhlak mulia Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kita harus belajar dari teladan habib yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, kesederhanaan, dan keadilan. Ketika seorang habib melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghakimi atau mencela. Kita harus berusaha memahami situasi dan kondisinya, apa yang terjadi sesungguhnya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, para habib tetaplah menjadi contoh sosok yang dihormati dan disegani di Indonesia. Peran mereka dalam melawan ketidakadilan dan perjuangan keadilan sosial patut kita apresiasi dan teladani. Sebagai generasi muda, kita perlu meneruskan semangat perjuangan para habib. Kita harus mencontoh mereka berani bersuara dan bertindak melawan ketidakadilan di sekitar kita. Sekian video kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.